Kalau gelas ini terlalu besar, ini tidak ergonomik. Terlalu besar susah dipegang. Tapi ini pas. Ya, tetapi persoalannya ya tersenggol dikit, jatuh, jarak dekat, pecah. Ini kan masalah yang harus dipecahkan. Atau dari sisi desainnya, estetikanya, ini juga tidak kurang bagus misalnya. Tapi kalau ini bagus, ya, ini produk USU bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kampus, sahabat mahasiswa, rekan-rekan peneliti sekalian. Ya, kali ini kita akan berbicara tentang judul penelitian. Barangkali lebih spesifik kita bicara tentang dari mana datangnya judul penelitian itu. Bagaimana breakdown atau anatomi dari sebuah judul penelitian yang baik, dan bagaimana kita bisa menguraikan setiap elemen daripada judul penelitian itu sehingga pada akhirnya kita bisa membuat sebuah proposal penelitian yang baik dan harapannya ini diterima baik oleh dosen pembimbing ataupun oleh pendukung dana, ya. Itu yang akan kita bicarakan pada hari ini. Simak terus sampai habis. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita bicara lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan diri dulu, terutama kepada yang baru datang di channel saya. Channel yang berbicara tentang manajemen perubahan, manajemen penelitian dan pengembangan. Ini saya Bustami Syam, Coordinator of Impact and Fracture Research Center, Department of Mechanical Engineering, Universitas Sumatera Utara. Saya juga mengasuh mata kuliah metodologi penelitian di Fakultas Teknik USU. Ya, senang sekali bertemu dengan Anda semua. Silakan simak dan silakan subscribe, like, dan kalau ini nanti bermanfaat, tolong di-share sebanyak-banyaknya ke grup WhatsApp dan lain-lain, sehingga lebih banyak yang tahu, lebih banyak kita beramal, lebih banyak ibadah kita. Sepakat ya teman-teman? Ya, dari mana datang judul penelitian? Ini ada dua, jalur A atau jalur B. Apa itu jalur A? Jalur A itu datangnya dari dosen, diberikan langsung kepada mahasiswa. Dosen itu dari mana? Dosen dia mendapatkan judul penelitian atau sebuah topik penelitian besar dari sebuah proyek riset yang didanai oleh pihak luar atau pihak internal kampus. Nah, dari topik yang besar itu di breakdown menjadi beberapa judul. Nah, judul-judul penelitian ini dikerjakan oleh level S1, level S2, dan level S3. Yang perbandingannya biasanya adalah 1, 2, 3. Artinya satu orang mahasiswa program doktor, dia punya adik 2 master dan punya adiknya lagi 3 orang mahasiswa S1. Jadi kalau demikian akan mudah untuk membuat dia menjadi sebuah diskusi yang menarik untuk pada akhirnya katakanlah menentukan apa judul yang tepat dan siapa yang akan menghandle judul ini, karena ini harus diserahkan kepada orang yang tepat, mahasiswa yang tepat. Mudah-mudahan Anda salah satunya. Itu kalau dari dosen, terutama dosen yang memiliki proyek-proyek penelitian atau dosen yang memiliki interest terhadap satu penelitian tertentu dan dia butuh mahasiswa untuk ikut di dalam penelitian itu. Tentu itu dia bisa juga meminta Anda untuk ayo kerjakan proyek ini. Nah, sekarang tergantung kepada kita akan terima atau kita akan tolak. Ada hak kita untuk menerima atau menolak. Kalau di Amerika itu tidak dipermasalahkan. Ketika saya di Ohio University, profesor pembimbing saya itu minta saya untuk, oke, Bustami, ya kamu riset bidang residual stresses, solid mechanic.
Tapi saya tahu itu bukan proyek riset. Ujung-ujungnya nanti akan ada dana yang saya harus keluarkan untuk spesimen dan lain-lain. Walaupun fasilitas peralatan gratis. Nah, dan saya juga tahu diri beasiswa saya tidak akan cukup untuk itu. Lalu saya sebenarnya sudah mempersiapkan diri untuk mengajukan satu judul alternatif, yaitu terakhir saya mengambil ke analysis and computer simulation of tube extrusion process menggunakan software. Waktu itu namanya software Alpid, masih 2.0, analysis of large plastic incremental deformation, dimiliki oleh universitas. Ya, jadi saya menggunakan itu dan itu disetujui setelah saya meyakinkan beliau bahwa ini hal yang akan kita kerjakan. Dan ini kira-kira solusi terhadap masalah yang ada di lapangan dan ini manfaatnya. Kita bisa yakinkan. Nah, yang datangnya dari kita itulah plan B. Ya, bersumber dari mahasiswa. Jadi kita harus mampu meyakinkan terutama pembimbing kita. Atau kalau kita ajukan ke penyandang dana, tentu tim reviewer yakin bahwa kalau ini disetujui, ini punya manfaat, bisa dikerjakan dengan baik, ya, tidak patah di tengah jalan. Dan kalau mungkin kan menghasilkan produk-produk penelitian seperti publikasi, paten, ya, haki dan lain-lain sebagainya, menjadi buku, ya. Nah seperti itu. Jadi ada dua sumber, mau dari mahasiswa atau dari dosen. Itu yang pertama. Ketika saya melanjutkan program doktor di Jepang, di Muroran Institute of Technology, saya berjumpa dengan pembimbing. Sebenarnya saya ingin menggunakan plan B, ya, seperti yang saya lakukan di Amerika, tetapi kali ini tidak berhasil. Kenapa? Karena profesor saya itu langsung menantang, ya. Dia katakan program doktor itu ibarat rel kereta api. Jadi kalau S1 itu masih sejajar, S2 itu sudah menjurus, S3 itu harus nutup. Artinya novelty itu yang paling utama. Jadi originalitas sebuah karya penelitian itu adalah sebuah tantangannya. Dan dari mana orang tahu? Dari publikasi internasional. Ini wajib, ya. Apakah dengan 3 tahun beasiswa ini akan cukup waktu untuk membuat semua persiapan sampai bisa publikasi? Jadi kalau tidak sanggup, ini barangkali Anda harus pikirkan kembali. Tapi begitupun untuk pertimbangan, ini ada 40 paper internasional saya, silakan baca dan lihat. Karena bidang Anda adalah mechanical engineering, material and structure, saya yakin kamu akan bisa. Ya, setelah saya mengevaluasi, membaca, mereview paper-paper beliau itu, pada akhirnya saya memilih plan A. Yang saya tahu waktu itu, pada saat kita mulai itu belum ada project. Ya, tapi belakangan di tengah jalan kita dapat project. Nah, jadi plan A dan plan B itu ya tidak ada salahnya, yang mana aja boleh. Tapi yang penting tentu saja kalau ada satu pesanan dari kampus, dari universitas Anda, dari perusahaan Anda itu kalau pulang harus mendalami bidang tertentu. Kalau tidak ada berarti you are free to do it. Ya, tapi kalau ada, cobalah dari awal, ya, bukan setelah sampai di universitas, ya. Dari awal kita sudah memilih profesor yang memang sesuai dengan bidang kita. Ya, baik, berikutnya saya kira saya akan bicara tentang plan B, ya. Karena kalau plan A itu ya tidak mudah,
Tetapi kalau plan B ini menantang dan pada umumnya mahasiswa berada di plan B pada umumnya karena supply dan demand ini ya. Nah, jadi kalau Anda sendiri yang harus menyiapkan, seperti kasus saya contoh di waktu saya ambil master di Amerika, mengajukan sebuah judul kepada dosen, artinya saya ulangi bahwa bagaimana kita meyakinkan calon pembimbing kita itu untuk pada akhirnya setuju. Itu kuncinya. Apa saja yang kita harus siapkan. Jadi mari kita breakdown satu persatu. Ini tentu terkait dengan konten pada part 2 atau bagian kedua pada video sebelumnya. Bagi yang belum nonton bagian pertama dan kedua, silakan saya siapkan di deskripsi link 1 dan 2 dan juga terkait dengan konten lain tentang penelitian. Baik, yang pertama tentu setelah kita mendapatkan masalah penelitian, ya, masalah penelitian itu ada di mana-mana. Kalau bidang engineering tentu ada di pabrik, ya, ada di industri, ada di lingkungan, di mana aja ada. Demikian juga bidang sosial, saya kira ada di sekitar kita. Banyak masalah. Sekarang masalahnya kita harus bisa lebih spesifik. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat lebih jeli, ya, mana root cause, mana akar penyebab dari masalah itu, dan kita akan tertarik untuk mencari solusi, ya, terhadap itu. Nah, jadi dalam hal ini yang pertama kita harus pikirkan adalah sebuah judul itu harus diketahui anatominya oleh seorang mahasiswa. Jadi kalau anatomi tubuh itu mulai dari kaki sampai ke kepala, ya, maka sebuah judul penelitian juga demikian. Jadi paling tidak dia punya subjek, ya, punya variabel, dan kemudian punya subvariabel, punya indikator, punya deskriptor, sebagaimana kita jelaskan pada konten sebelumnya. Nah, sekarang sebagai subjek, apakah subjek yang ada di dalam permasalahan itu? Jadi kalau tadi kita bicara root cause, maka apa penyebab masalah yang terjadi pada subjek? Contohnya kemarin kita bicara helm. Jadi kalau ada helm yang pecah dikenai oleh beban impact, apakah karena jatuh helmnya pecah dan setelah itu kepala pun pecah, itu kan masalah. Nah, sekarang kita akan meneliti helmnya atau kita akan meneliti kepalanya. Nah, ini tergantung bidang kita masing-masing, ya. Nah, penyebabnya tentu kita harus pastikan ini penyebabnya karena jatuh berarti beban impact. Ini kita harus kaji. Nah, kalau kita pilih helm yang akan kita kaji, maka tentu subjek penelitiannya adalah helm. Nah, helm apa? Apakah helm sepeda motor, helm industri, ya. Kalau misalnya gelas juga demikian, ya. Nih, ada gelas. Ini gelas ada usunya, ya. Nah, kalau gelas ini terlalu besar, ini tidak ergonomik. Terlalu besar susah dipegang. Tapi ini pas, ya. Tetapi persoalannya, ya, tersenggol dikit, jatuh, jarak dekat, pecah. Ini kan masalah yang harus dipecahkan. Atau dari sisi desainnya, estetikanya, ini juga tidak kurang bagus misalnya. Tapi kalau ini bagus, ya, ini produk USU bagus. Nah, selain itu tentu kenyamanan misalnya ini terlalu berat, ya, karena ada airnya jadi memang berat, ya.
Jadi mudah pecah itu dari sisi kekuatannya, kemudian kurang cantik, kurang menarik dari sisi estetikanya, kemudian satu lagi adalah kurang nyaman karena dia terlalu berat. Jadi kita lihat sebuah subjek itu sudah kita tahu langsung dikelilingi oleh 3 objek ya yang perlu kita teliti. Jadi kan udah langsung menjurus. Ya, kita teliti kenyamanannya, kita teliti estetikanya, kita teliti kenyamanannya. Itulah unsur-unsur ergonomik dari sebuah produk yang bisa kita aplikasikan di subjek yang namanya gelas. Demikian juga pada subjek namanya helm. Demikian juga pada subjek-subjek yang lain. Nah, jadi anatomi sebuah judul penelitian itu ada di sana subjek. Sebagai seorang peneliti, coba cari subjek yang ada di lapangan. Kalau bidang sosial tentu subjeknya bisa jadi orang yang tidak puas, orang yang perlu kita cari apa pengalaman dia, orang yang barangkali menjadi korban. Ya, sekarang ini lagi masa COVID, pandemi COVID-19. Itu dialami oleh semua orang. Programnya ada work from home, ya, belajar dari rumah. Nah, untuk respon setiap orang ini berbeda. Nah, jadi bagaimana pengalaman dia? Ya, ini manusianya sebagai subjek. Tadi adalah benda sebagai subjek. Tetapi apapun subjeknya pasti ada variabel. Nah, tidak semua, sekali lagi, tidak semua variabel bisa diukur langsung. Ini kita bicarakan sebelumnya. Oleh karena itu kita perlu breakdown sampai pada akhirnya sebuah variabel itu bisa diukur. Jadi kalau satuannya tegangan itu megapascal, satuannya suhu derajat Celcius, ya, dan lain-lain. Ya. Kalau bidang sosial nyaman tidak nyaman misalnya, mahal murah, convenient inconvenient, ya seperti itu. Nah, jadi variabel pada intinya harus bisa diukur, dan untuk itu kita breakdown menjadi subvariabel, menjadi indikator, ya. Nggak bisa juga kita harus breakdown lagi menjadi deskriptor. Nah, dari sanalah kita bisa membuat, kita bisa menentukan instrumen-instrumen apa yang akan kita gunakan supaya terukur variabel yang tadi berada, ya, bagian yang tidak terpisahkan dari subjek penelitian kita. Nah, kalau sebuah judul penelitian itu sudah bisa kita breakdown seperti itu, dan kita bisa membuat pertanggungjawabannya dengan presentasi kepada dosen pembimbing, kepada teman-teman peneliti yang ada di lab kita, saya yakin, ya, bukan penolakan tetapi malah sebuah dukungan. Ya, sekarang kita masuk ke bagian akhir. Bagaimana mengetahui bahwa sebuah subjek itu ini dapat kita pastikan, ya, kita pastikan pemecahan permasalahan darinya subjek itu kita bisa dapatkan. Kemudian ajas manfaat. Ya, kita bisa pastikan bahwa ini bermanfaat, dan manfaatnya ini untuk industri, untuk masyarakat, untuk pendidikan itu sendiri. Nah, bagaimana meyakinkan kita bahwa subjek yang kita ambil itu atau variabel-variabel yang terkait dengan subjek itu, ya, ini cukup kuat, ya, untuk kita bisa meyakinkan dosen pembimbing reviewer. Maka di sini
sejak awal kita bukan hanya mendapatkan info itu di industri, di alam, di mana saja, tetapi sebagai kegiatan ilmiah kita harus masuk ke publikasi. What somebody else have done about it? Apa yang sudah dikerjakan oleh orang lain? Lihat, ini gampang aja. Jadi kita ketik sebuah judul yang kita inginkan di mesin pencari. Ya, katakanlah kita ketik di Google. Kita ketik. Lalu kalau ya mesin pencari itu memberikan banyak alternatif, baik itu dengan judul yang persis sama maupun dengan judul yang berdekatan, itu artinya judul tersebut diminati. Ini dari sisi SEO-nya mesin pencari itu. Karena apa yang disuguhkan oleh sebuah mesin pencari sebenarnya apa yang diinginkan, apa yang sudah diketik sebelumnya oleh peneliti-peneliti lain. Tetapi kalau tidak muncul atau sedikit muncul, itu artinya ini ada apa gitu. Itu yang kita harus kaji. Nah, kemudian kita persempit kepada subjek. Nah, kalau misalnya tadi kita bicara, saya kasih contoh lagi ke cup ini ya. Kalau cup ini terbuat dari bahan seramik, dia tentu higienis, ya, tahan panas, cukup kuat. Tetapi persoalannya barangkali kurang nyaman, terlalu berat. Nah, kita search bahan seramik apakah yang dipakai pada cup ini, pada gelas tersebut. Apakah kalau kita teliti material yang sama ini ya cukup memberikan alasan yang kuat untuk kita bisa menjalankan itu, atau kita punya solusi lain, material lain yang lebih baik ya, sebagai material baru ini yang akan kita ajukan. Dan material baru yang kita ajukan itu tentu nanti bukan membuat cup ini ya menjadi botol ya, tetap dia tujuan kita adalah membuat cup ini menjadi cup, apakah itu sebagai mangkok teh atau kopi. Jadi bukan untuk membuat cup itu menjadi botol. Yang mau saya katakan adalah bahwa dengan material yang kita pakai itu betul-betul kita sudah batasi. Katakanlah tadi kepada 3 hal. Pertama, masalah kekuatannya, masalah kenyamanannya, dan masalah estetikanya, cantik tidaknya penampilannya. Nah, jadi kita search ke Google misalnya. Yang kedua, tentang variabel yang 3 itu dikaitkan dengan subjek. Jadi nantinya kita listkan semua publikasi yang ada, maka itu akan memberi keyakinan kepada kita ya, dalam sebuah studi literatur, meyakinkan pembimbing bahwa si A sudah pernah meneliti tentang ini, tetapi materialnya ini masih kurang dari sisi kenyamanan karena terlalu berat. Saya akan mengajukan materialnya dengan hal yang berbeda, dan kita akan mengujinya, dan kita akan nanti mendapatkan kira-kira karakteristiknya seperti ini. Nah, jadi paling tidak 2 yang harus kita cek. Pertama subjek, kedua variabel dari anatomi judul tadi, dari elemen-elemen yang ada di dalam sebuah judul. Sehingga awalnya barangkali hanya 1 paper, ini nanti
lihatlah ya para mahasiswa, akan muncul 10-20 paper yang harus dibaca. Dan ingat, ilmu dasarnya bukan di dalam paper. Ilmu dasar itu ada di dalam textbook. Oleh karena itu, utamakan dulu artikel-artikel penelitian yang dipublikasi di jurnal, di proceeding. Kalau kita tidak paham, biasanya ini kita akan kembali kepada textbook. Jadi bukan textbook yang kita jejer banyak-banyak di dalam literatur kita, tetapi publikasi orang lain ataupun publikasi kita sendiri kalau memang penelitiannya ini berada di dalam sebuah payung yang terus dikembangkan. Nah itu, jadi yakinkan itu bahwa judul yang kita ajukan ini bukan judul yang tiba-tiba ya datang dari langit, tetapi memang judul yang ya dari hasil sebuah penelusuran, dari sebuah kajian. Dan tentu mau tidak mau kita harus bicara tentang instrumen. Yakinkan pembimbing bahwa instrumen yang akan kita gunakan itu apakah instrumen physical instrumen seperti katakanlah UTM, ya Universal Testing Machine, seperti yang banyak lagi FTIR ya. Kemudian ya yang paling kecil sebuah termometer misalnya. Di kedokteran banyak sekali juga alat-alat yang sudah dipakai. Ya kita pastikan itu ada. Ada di mana itu kita tahu. Mungkin tidak ada di tempat kita. Dan itu jangan membuat kita mundur. Karena bisa jadi ada di lab terpadu misalnya, ada di sebuah laboratorium di universitas yang ada di dekat-dekat kita, atau ada di negara tetangga. Nah ini adalah kesempatan kolaborasi yang bisa dilakukan. Nah sebagai penutup, apapun ceritanya, untuk meyakinkan pembimbing tentang judul yang kita ajukan, ya pertama adalah kita harus terus berpikir tentang judul itu. Ya, kita terus harus fokus ya, dan setiap hari harus ada sebuah progres. Setiap hari harus ada sebuah progres, dan jangan pernah putus asa. Kita harus mulai. Kalau kita ditantang untuk diajukan misalnya, ajukan saya judul, lengkapi dengan literatur-literatur yang mendukung, cek ke lapangan, survei apakah memang itu menjadi masalah di lapangan. Itu kita lakukan ya, karena bisa jadi kita mendapatkan judul dengan mudah, tetapi di tengah jalan kita tidak bisa menjalankannya dengan baik. Tetapi sebaliknya, kita susah mendapatkan judulnya, ya, susah untuk mendapatkan katakanlah persetujuan dari pembimbing kita. Tetapi begitu disetujui, kita akan bisa dengan mudah, slow but sure, ya, kita bisa menyelesaikannya. Ya, itu barangkali konten kita pada hari ini. Demikian saja. Kalau ada yang bermanfaat, insya Allah tolong disebarkan, di-share kepada teman-teman semuanya. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen. Apalagi kira-kira yang perlu kita bicarakan, atau masalah-masalah apa yang perlu kita bicarakan menyangkut konten penelitian ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.